Selamat pagi, saya di Kampung Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Kerani, Pak Mustafa. Kita tanyakan mengenai upaya beliau selaku pimpinan desa dan juga Pak Pangulu dan perangkat desa lainnya dan lembaga desa lainnya untuk membangun di tahun 2026 ini, di mana anggaran dana desa seluruh Indonesia ini terjadi pengurangan oleh pemerintah pusat. Namun walaupun dalam kekurangan dana, gimana caranya biar dapat membangun di Kampung Empang Baru ini? Gimana Pak Krani? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa dari Kampung Empang Baru, menjelaskan sedikit alur dari anggaran desa. Pertama, pada tahun 2025 kita sudah menyiapkan inovasi apa-apa dalam ketahanan pangan kita, yaitu ada peternakan ayam kubi, terus budidaya terong, genjer. Terong itu ada 2-3 kelompok, genjer 1 kelompok, terus budidaya ikan lele 1 kelompok. Mungkin itu inovasi di 2025 melalui peruntukan anggaran yang diserahkan pada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, pada tahun 2025. Terus berkaitan dengan di anggaran 2025, kita ada mengalami untuk wilayah Kabupaten Siak mungkin ya, pada umumnya yang terimbas khususnya pada kami Kampung Empang Baru itu ada tunda bayar pada APBKM tahun 2025 itu kurang lebih dari sumber anggaran ADD, BPH dan PKK mencapai kurang lebih sampai dengan 300 juta. Itu tunda bayar pada tahun 2025. Yang berimbas ada salah satu honor operasional dan lain-lain yang belum disalurkan pada Desember 2025. Jadi ada tunda bayar untuk kampung kita itu. Untuk honor operasional itu berkaitan honor 1 bulan yang belum terrealisasikan dan kegiatan lain. Itu ada berbagai sumber mencapai anggaran itu kurang lebih 300 juta. Terus pada tahun 2025 kita juga mengalami efisiensi anggaran, itu langsung dari pusat. Mungkin semua desa merasakan, terkhusus untuk desa kami kurang lebih pemotongan anggaran terkhusus dari APBN itu mencapai 70% anggaran dari anggaran tahun 2025. Untuk tahun sekarang kita masih di basic awal karena peruntukannya sudah jelas juga. Dalam APBN kita ada pengurangan kurang lebih itu di 700-an juta pada sumber APBN ataupun DDS dalam APBKM itu mencapai 700 juta, yang mana peruntukannya itu di efisiensi anggaran kita menerima kurang lebih 200-an lebih untuk anggaran APBN yang peruntukannya sudah jelas dari ketahanan pangan, WLT, dan honor dari TK ataupun yang lainnya, itu peruntukannya sudah jelas. Jadi kalau ngomong kita inovasi, kita masih kuatkan di ketahanan pangan, kita masih support ketahanan pangan untuk inovasi desa kita, karena peruntukannya untuk desa digital, untuk apa, semua peruntukannya sudah jelas dari APBN. Kalau berkaitan dari dana-dana yang lain di 2026 itu dari ADD, BPH itu mencakup honor dan operasional. Sedangkan peruntukan belanja dan honor operasional itu 70-30%, yang mana kita terkena imbasnya pada tunjangan dari tunjangan perangkat dan Bapekam dan operasionalnya itu kita terkena kurang lebih 2 bulan. Berarti kita pengusulan hanya bisa cuma 10 bulan untuk tunjangan perangkat, Bapekam dan operasionalnya. Jadi kita sampai dengan Oktober, November dan Desember kita tidak kecukupan anggaran berkaitan dengan 70-30 dari belanja dan operasional. Jadi telah peruntukan dari anggaran desa, yang mana mungkin di tahun 2026 ini kami masih tetap menunggu tunda bayar
yang belum tersalurkan, dan ada tambahan dari pendapatan supaya bisa mengenakan dari tunjangan yang belum kami bisa usulkan. Sebenarnya harapan kami bisa mengusulkan seperti tahun sebelumnya, tapi nyata kebutuhan dan persentase itu tidak mencukupi, jadi untuk anggaran kita hanya bisa sampai dengan, untuk tunjangan kita hanya bisa anggarkan sampai dengan bulan 10, yang otomatis bulan 11 dan 12 kita hanya tinggal menunggu adakah pendapatan lain yang bertambah dalam kas desa. Kalau tidak, ya mungkin tunjangan dalam bulan 11 dan 12 sudah jelas otomatis tidak ada. Mungkin itu sedikit rangkaian dari alur keuangan kampung kami, dan kami masih menunggu dari tunggal bayar dan sumber pendapatan lain untuk mencapai kinerja, karena di sini kita melayani masyarakat itu tetap full, pelayanan tidak ada terganggu. Untuk berkaitan tunjangan kita tunggu kabar ataupun di perubahan yang akan datang. Mungkin itu alur dari keuangan kampung kita sementara ini. Kita tunggu, kita pun persiapan posting untuk APBKM di 2026 ini. Ini Pak Keran, ini kan kita punya PAD ya, pendapatan asli desa ya. Betul. Itu tentunya gimana caranya biar untuk PAD kita bisa menutupi ini tahun ini? Kalau PAD kita sentral utama pendapatan asli kita itu ada bagi hasil dari BUMDes. Tahun ini kita memang sedikit mengalami penurunan dari tahun kemarin di 60 juta lebih, tahun sekarang 50 juta lebih. Ada sedikit penurunan karena imbas dari semua juga disimpan pinjam juga. Untuk simpan pinjam kita untuk PAD dari BUMDes itu mencapai 50 sekian juta, lupa saya besaran pastinya, kalau tahun kemarin di angka di atas 60 juta. Itulah sumber PAD kita dari BUMDes, yang mana dalam penggalian itu ada inovasi desanya, ada di simpan pinjamnya, toko bangunannya, saprodinya, dan termasuk tadi dari ketahanan pangannya. Oh iya, ini saya bercerita Bapak Mustafa. Semoga 2026 ini semua masalah di Kampung Baru ini dapat teratasi dengan baik, dan apa-apa yang program dapat berjalan lancar di tengah krisis keuangan yang melanda Indonesia, termasuk Kampung Empang Baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik.